Yes. Come on. Come on guys. Oke. Nah, ini saya hari ini sudah bersama Kang Mukti ya. Iya. Ini bagian yang paling ngulik-ngulik software Sasuka nih ya. Nah, software Sasuka ini kan koperasi ya Kang ya. Iya. Nah, berarti kan dia harus berbasis akuntansi standar dong. Iya. Nah, gimana? Apa yang dipakai sekarang ininya? Akuntansi apa yang dipakai sekarang yang terbaru? Ya, ini sampai saat ini kita masih menerapkan SAK etap ya. SAK etap. Ya. Oke. SAK etap itu standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Tanpa? Akuntabilitas publik. Nah, maksudnya gimana itu? Jadi kan ada entitas-entitas yang dia harus mengikuti standar akuntansi dengan akuntabilitas publik, Ya, karena oke. berkaitan dengan banyak pihak. Oke. Oke, berkaitan dengan saham mungkin, bersifat terbuka seperti misalnya perusahaan-perusahaan go public itu TBK. mereka harus- ya. Oh, oke. Gitu. Oke. Nah, tapi kalau misalnya koperasi yang sifatnya Close loop. open loop, Open loop mungkin ya? wajib menggunakan. Berarti kita belum bisa. Ya, Kalau yang open loop? Yang open loop, Berarti kita masih close loop ya? close loop. Kita Oke, lebih oke. ke close loop ya. Oke. Sekarang ini dari kementerian sudah mengeluarkan regulasi tentang SAKEP. SAKEP ini standar Kementerian Koperasi. Kementerian Koperasi. Oke, Kementerian Koperasi sudah mengeluarkan standar akuntansi. Yang mengeluarkan standar akuntansi SAKEP ini bukan Kementerian kementerian. Keuangan. Ini dari Asosiasi Akuntan. Asosiasi Ya. Akuntan. Itu yang mengeluarkan. Oke, Nah, oke. Kemudian dari situ itu akan diterapkan di Semua perusahaan. Ya, semua perusahaan. Oke, oke. Dan Kementerian Koperasi kemudian membuat regulasi untuk itu diterapkan Diterapkan di koperasi. di koperasi. Artinya software kita ini sudah bisa digunakan ya, walaupun Bisa. kita belum yang standar akuntansi yang berbasis akuntabilitas tadi itu. Ya, Karena kecuali kalau koperasinya sudah berbasis open loop. ya. Kalau open loop kita belum bisa berarti. Sebenarnya bisa juga sih. Oh, bisa juga. Jadi sebenarnya apabila sistem kita digunakan dengan pencatatan manual, metode pencatatan keuangan apa aja bisa digunakan di sistem kita sebenarnya. Oke. Gitu. Jadi misalnya, cuman kan ada standar-standar yang itu sudah ditetapkan secara otomatis. Nah, kalau untuk otomatisnya, Ya, yang ya. otomatisnya itu kita standarnya kemarin masih ngikutin etap. Oke. Nah, di EP ini ada sedikit perbedaan dengan etap. Dan sesungguhnya perbedaan itu kalaupun diterapkan, ini masih memungkinkan karena ada regulasi, Ya. ada standar akuntansi Ya. yang di EP ini, di etap ini bisa Ya. diterapkan di software kita. di EPA, di EP. Di EP. Iya. Oh, oke. Karena di EP ini dia lebih detail, memperbolehkan dengan metode A dan metode B gitu. Oke, siap. Nah, kalau di etap kita sudah menggunakan metode A, ini masih tetap bisa dijalankan sebenarnya. Oke. Gitu. Jadi lebih ke memberikan peluang untuk bisa menggunakan beberapa metode. Oke. Artinya koperasi sudah usah khawatir ya kalau udah Iya. menggunakan software kita ini, software Sasuka online ini yang berbasis keuangan, terintegrasi semua program. Nah, kan kita kemarin udah saya bahas sama Mas Adi. Kelebihan kita itu kan terintegrasi ya, semua bisnis yang ada, simpan pinjam, kemudian ada kalau dia ada bisnis retail, jasa dan sebagainya. Berarti ini kan terintegrasi semua ya. Terintegrasi. Nah, apa yang harus ketika koperasi ingin mengimplementasikan software ini, apa kira-kira yang harus diperhatikan oleh koperasi gitu, Kang Mukti? Iya, yang pertama, software yang dikembangkan oleh Koperasi Sasuka Indonesia adalah software yang terintegrasi. Oke. Kang Andri. Jadi terintegrasi
dan otomatis. Real time. Real time. Oke. Misalnya koperasi menggunakan sistem, dia memiliki toko misalnya. Iya, oke. Menggunakan sistem yang kita kembangkan namanya iPOS. Oke. Nah, ketika dia menggunakan sistem iPOS tersebut, setiap transaksi yang terjadi di toko itu secara otomatis akan bisa menjadi laporan keuangan di sistem tata kelola koperasi, atau kita sebut dengan IC Core System. IC Core System ya. Jadi ini POS, ini IC Core System. Ketika di sini terjadi transaksi, di sini otomatis akan menjadi sebuah laporan keuangan di situ. Oh, input langsung output di situ ya. Betul. Nah, sehingga berbeda dengan sistem yang tidak terintegrasi. Jadi apa saja yang dilakukan di sistem ini tidak berpengaruh secara langsung dengan sistem yang ada di tata kelola. Baik. Misalnya sebelumnya koperasi menggunakan sistem yang tidak terintegrasi nih. Mau di sini mau diedit, mau dihapus, mau diapapun nggak akan menjadi masalah. Kalau di sini masalah. Tetapi ketika dia mengedit, menghapus di sini, ini secara otomatis akan berpengaruh kepada yang lain. Berarti jadi aman ya. Jadi artinya orang yang di lapangan ini nggak bisa macam-macam ini. Nggak bisa macam-macam. Secara tata kelola ini akan lebih akuntabel. Ya. Seperti itu. Jadi secara pengawasan pun juga lebih mudah. Misalnya ada koperasi yang memiliki beberapa toko di beberapa tempat. Pemantauannya cukup dari pusat. Gitu. Dan itu bisa diatur. Mereka boleh menghapus atau mengedit atau tidak di bagian di tokonya. Kalau mereka ingin fitur-fiturnya itu memungkinkan untuk mereka juga menghapus dan mengedit. Tapi kan ada historicalnya, siapa yang mengedit dan siapa yang menghapus. Nah, ketika dia mengedit dan menghapus, ini sudah terlaporkan di sini, ya kan? Yang jadi masalah adalah apa sih? Yang menjadi masalah adalah yang di tokonya itu akan menjadi masalah gitu. Karena itu sudah dilaporkan. Orang yang mengedit dan menghapus itu, sehingga itu yang perlu mungkin agak sedikit berbeda ya. Ketika kita menggunakan sistem yang tidak terintegrasi dengan sistem yang kita gunakan terintegrasi, karena ini sudah langsung online nih. Betul. Sampai dengan pengawas sekalipun bisa melihat secara langsung laporan keuangan secara real time ya. Hari ini berapa sih laba rugi kita? Baik itu secara unit usaha maupun konsolidasi secara keseluruhan. Seperti itu. Jadi sangat membantu sekali bagi pengurus koperasi ya. Jadi pengurus dan pengawas nanya ini berapa laba kita, nggak perlu nanya lagi karena mereka sudah bisa langsung lihat. Gitu. Perbedaannya di situ. Kemudian yang kedua, dengan sistem yang kita miliki ini memungkinkan untuk bermanfaat bagi anggota juga. Manfaatnya gimana? Yang pertama, anggota bisa memungkinkan dengan aplikasi. Jadi kita punya sistem ada aplikasi Android-nya. Ada aplikasi Android-nya. Aplikasi Android-nya. Dari aplikasi Android ini, calon anggota bisa mendaftar menjadi anggota koperasi melalui aplikasi Android. Calon anggota juga bisa melakukan setoran simpanan pokok dan simpanan wajib dari Android. Dan itu secara otomatis ketika dia melakukan setor simpanan pokok dan simpanan wajib, secara otomatis di laporan keuangan itu modal koperasi bertambah di simpanan pokoknya dan simpanan wajibnya langsung bertambah dalam posisi neraca keuangan. Itu secara otomatis walaupun dia melakukan dari aplikasi. Nah, ini begitu masuk ke core langsung bertambah. Kemudian yang berikutnya, dari aplikasi Android ini mereka juga bisa melakukan belanja di toko-toko koperasi tadi. Belanja pakai aplikasi tadi. Itu memungkinkan untuk mereka belanja. Jadi kayak kemarin kita bahas kayak e-walletnya gitu ya, kalau jadi mereka bisa belanja pakai simpanan sukarela mereka. Langsung auto debit. Simpanan sukarela. Jadi langsung mengurangi simpanan sukarela. Betul. Nah, selama ini kan banyak pertanyaan ke saya itu kan, koperasi bisa nggak sih orang belanja anggota saya auto debit? Berarti kita sudah bisa ya. Sudah clear ya. Nah, berarti kan koperasi tadi berarti harus clear betul ini ya. Orang ketika diimplementasikan berarti harus clear semua data-datanya ya.
Data-data harus clear dong. Iya, betul. Nah, misalnya ini koperasi sudah berjalan, dia pakai software simpan pinjam sendiri, pakai software pos sendiri. Ya, nah, betul. ketika mengimplementasikan ini benar-benar harus clear dulu. Clear dulu, betul. Karena kalau apalagi yang berkaitan dengan simpan pinjam, ini kan berkaitan dengan saldo anggota ya. Iya. Pak Adri. Jadi memang tadi kalau kita kembali ke pertanyaan Pak Adri tadi, apa sih yang kita harus persiapkan terlebih dahulu? Kita harus clearkan dulu data pertama. Data kelembagaannya. Oh, data kelembagaannya dulu harus clear dulu. Saya clear-clearnya. Data anggotanya. Ya. Kemudian data simpanan pokoknya harus clear. Simpanan wajibnya harus clear. Simpanan sukarelanya harus clear. Kemudian masuk ke simpan pinjam. Berapa sih setiap anggota punya simpanan itu berapa? Ya, oke. Saldonya kan harus clear, harus sama dong. Betul. Kemudian pinjamannya berapa? Ya. Sisa pinjamannya berapa? Ya. Nah, karena pada saat ini di upload ke aplikasi, ini secara otomatis anggota juga dapat melihat berapa sih saldo pinjaman mereka, berapa saldo simpanan mereka. Begitu. Jadi anggota ini nggak perlu nanya-nanya lagi. Nggak perlu nanya-nanya lagi, ini saldo saya berapa? Ya, simpanan wajib saya berapa? Simpanan wajib saya berapa? Di sana. Dia akan langsung bisa melihat secara otomatis. Oke. Jadi artinya ketika mau mengimplementasikan software ini, berarti semua data harus clear. Ini boleh sambil santai ya? Oh iya, santai aja. Kita akan diskusi. Nah, terus selama ini dalam tahap pelaksanaan implementasi ini beberapa kan udah banyak klien kita nih. Ya. Nah, apa saja sih yang jadi masalah gitu yang bisa dijadikan sebagai reference? Ya, yang pertama adalah kesiapan data. Oh, kesiapan datanya. Jadi mereka sudah ini, tapi ternyata datanya belum siap. Jadi kemudian datanya biasanya ada miss data. Jadi kalau kecuali beda dengan koperasi yang baru berdiri ya. Kalau berdiri, koperasi baru berdiri ya sudah tinggal running aja karena sistemnya sudah siap. Kayak kita sudah punya kliennya Pak dari bank koperasi mana? Koperasi Jakarta ya? Iya, di Jakarta. Koperasi apa namanya? Indonesia Dana Sejahtera. Oh, Indonesia Dana Sejahtera. Ya, itu baru. Ini udah jalan ya? Iya, bahkan katanya mau pesan lagi untuk jalan-jalan. Iya, betul. Gitu. Jadi kalau yang baru udah tinggal running ya. Jadi PR-nya ini kalau seandainya istilahnya mau replace ya, mengganti software yang sudah jalan kemudian diganti dengan software Sasuka. Ya. Jadi tadi penyiapan datanya benar-benar harus clear. Betul. Kemudian kan biasanya kan pada saat kita migrasi data ke sistem kita itu menggunakan format kita kan. Oh iya, harus menggunakan format kita dong ya. Karena tabulasinya harus menyesuaikan dengan software kita ya. Nah, itu biasanya mereka kerumitannya mereka tuh apa? Karena memang data mereka ini selama ini memang amburadul atau bagaimana? Biasanya yang paling rumit itu berada di pinjaman. Yang paling rumit itu di pinjaman. Karena memang itu harus per orang, per satu orang harus pinjaman dan simpanan ya. Iya. Itu datanya harus dicek betul-betul per orang. Ini si A, ini punya pinjaman berapa? Cicilannya berapa? Sudah dibayar berapa? Kemudian sisa saldonya berapa? Ada denda atau tidak? Mereka terlambat ini menginput. Ini sudah berjalan lagi, data sudah berubah lagi. Gitu. Jadi, nah, yang pertama kesiapan data, yang kedua kesiapan SDM. Oh, SDM-nya juga penting. Iya, SDM penting. Jadi SDM ini betul-betul ingin ada perubahan atau tidak di dalam koperasinya gitu. Ada ingin SDM ini betul-betul ingin membuat koperasi ini berkembang dengan bagus, siap untuk menuju digitalisasi atau tidak, itu juga penting. Oh, oke. Ya. Jadi selama ini kan memang mereka berjalan dengan software yang ada, kemudian mereka ingin mengganti dengan software yang lebih modern ya kan. Saya bilang kan ini software kita lebih modern karena terintegrasi ya. Ya. Berarti ada shock culture juga di situ ya? Iya, ada shock culture. Makanya yang pertama pengurus dan pengawas juga harus menyampaikan kepada mereka bahwa ini kita akan melakukan perubahan sistem dengan sistem yang terintegrasi nih. Iya. Gitu. Juga berarti SDM-nya harus diberikan arahan dulu untuk siap untuk melakukan itu. Ya kalau berarti kan kita sudah pendampingan dong ya. Kalau kayak gitu kan, kalau kita biarkan sendiri mereka melakukannya kan, karena saya lihat salah satu koperasi nih pakai software, ya belum pakai software kita sih. Ini aja belum pakai software kita kan, udah bertahun-tahun nggak jadi gitu. Nah itu gimana itu? Ya, kita ada pendampingan. Jadi ada sesi training yang kita berikan kepada
kepada pengguna sistem kita. Itu di setiap satu sistem itu ada 3 sesi training. Oh ya, oke. Ya, jadi mulai dari pengenalan sistemnya, kemudian bagaimana pengaturan sistem, dan bagaimana mengoperasikan sistem. Itu 3 sesi training yang kita berikan kepada. Oke, selama ini yang sudah pernah ada pengalaman kita replace atau ganti software itu berapa lama bisa terimplementasikan? Beda-beda. Oke, beda-beda. Beda-beda. Mungkin ada range-nya. Range-nya kurang lebih sekitar kalau yang datanya nggak terlalu banyak, itu 1-2 bulan udah. Oh, 1-2 bulan udah bisa running ya? Udah bisa running. Kalau datanya agak banyak, kalau datanya banyak bisa 3-6 bulan. Bisa sampai 3-6 bulan ya, sampai 3-6 bulan ya. Berarti ini kan kembali lagi tergantung kepada SDM-nya mereka nih ya, bagaimana penyiapan data. Ya kalau sebenarnya kalau seandainya data mereka clean aja sebenarnya cepat ya. Sebenarnya cepat, iya. Tapi kalau datanya, iya, dan karena kan begini, Bang Andri. Yang pertama, mereka juga sambil mengerjakan pekerjaan yang sudah berjalan. Oh, iya. Iya kan? Yang mereka tidak mungkin berhenti kan dari situ. Ya, karena aktivitas mereka juga sangat tinggi kan gitu. Jadi misalnya, ini data ini nih dikerjakan kan di waktu luang. Ya. Gitu. Sedangkan jam kerja mereka terbatas. Kemudian pada saat mereka masukkan datanya, kita periksa datanya kan. Oh, ini ternyata ada kesalahan data nih. Kita perlu koordinasi kan kepada mereka lagi. Oke. Ya, jadi ada. Ini berarti bisa online ya, tidak harus kita datang ke koperasinya gitu, bisa jadi data mereka oper, kita kirim, kemudian kita masukkan ke tabulasi kita, clear gitu, atau memang kita harus mendampingi secara offline itu? Selama ini ada dua metode yang kita lakukan. Oke, ada 2 metode. Pendampingan secara online itu kita memang berikan free. Oke, pendampingan secara online kita free. Oke. Tapi untuk pendampingan secara offline itu tentunya kita ada charge. Ada charge ya. Karena kita charge di sana, charge di sana betul. Gitu. Iya. Jadi tapi kembali tergantung budgeting mereka. Iya, budgeting mereka. Ya. Kalau menurut kamu tuh lebih efektif mana sebenarnya, pendampingan online sama offline? Kalau efektif, tentu efektif offline. Itu lebih efektiv karena pemahaman, penangkapan dan kendala dan masalah. Misalnya kami melakukan pendampingan, kami tahu persis masalah dan kendalanya apa. Dan bisa sekarang misalnya gini, pada saat kami berada di sana, mau tidak mau mereka melakukan gitu. Oh iya. Tetapi kalau kita tidak di sana, ya udah santai aja. Data belum kita terima ya kita tunggu gitu. Ini saling tunggu kan gitu. Nah, jadi berbeda kalau misalnya kita lakukan secara offline. Kita berada di sana, mau tidak mau mereka melakukan step by stepnya. Gitu. Oke. Nah sekarang kita masuk ke ini lebih dalam lagi karena ini kan software berbasis akuntansi. Ya. Berarti kalau berbasis akuntansi ini kan rata-rata kan masih FIFO ini. Ya. Ya FIFO kan. Nah berkaitan saya sih bahasnya karena kalau simpan pinjam sih mungkin udah clear ya. Ini ternyata dia punya minimarket ya kan. Berbasis FIFO ini kan berarti ini pembelian mereka harus clear ya. Ya. Kalau nggak clear, kalau misalnya nggak clear pembelian mereka ini kan bermasalah ya nanti ya. Oke, ini kalau kita bahas di sistem penjualan ya. Ya, sistem penjualan POS. Kita bahas di POS-nya. Kita bahas di POS-nya. Kita menggunakan metode inventory-nya bisa 2 metode. Oh, bisa 2 metode. Iya. Bisa menggunakan FIFO atau tidak. Oh, ada pilihan. Ada pilihan, tetapi metode itu dipilih hanya saat pertama kali. Gitu. Tetapi tapi secara standar akuntansi yang ditetapkan itu menggunakan FIFO. Sebenarnya FIFO lah rasanya ya. Karena kan lebih valid ya sebenarnya. Betul, first in first out kan gitu. Nah, secara standar akuntansi lebih dipersyaratkan menggunakan FIFO. Oke. Gitu. Nah, berarti kan dia harus clear kan pembelian barang, apa-apa pendataan semua ya. Betul. Nah, yang sering jadi masalah itu kan ketika kita ngecek barang ternyata ada minus, ada plus. Nah, gimana tuh perlakuannya? Iya. Jadi ini sebenarnya kembali kepada masing-masing koperasi, Bang Adri. Mereka ingin menerapkan sebuah sistem atau standar operation prosedur di dalam
menjalankan operasional bisnis koperasi tersebut dengan baik atau tidak. Oh, oke. Gitu. Apabila mereka menjalankan itu dengan baik, sistem kita sudah bisa mengunci itu. Oke. Contoh, misalnya kasir tidak bisa menjual produk kalau di sistem stoknya nol. Oke, betul. Gitu. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Ya. Kenapa? Loh, di sistem nol kok produknya ada. Berarti kan secara stok Ada itu masalah. sudah ada masalah. Yes, betul. Di sistem nol, Di sistem tetapi nol, di fisik ada. Berarti ada something Berarti wrong. ada something wrong loh. Ini Yes. ada masalah gitu. Ya. Nah, kita bisa mengunci itu, tapi kita juga bisa membuka itu. Jadi sistem yang kita kembangkan memang fleksibel. Karena koperasi ini kan unik dan banyak sekali ini ya tingkatannya ya. Ada yang mereka memang baru, saya nggak peduli dengan stok-stoknya. Pokoknya saya ingin tahu laporan penjualannya aja yang saya ingin tahu gitu. Kan ada yang begitu. Ya, betul. Nah, kita memungkinkan untuk itu, memungkinkan. Tetapi juga kita kalau mau dibuat di situ strict untuk, oke, kita akan menerapkan betul-betul nih standarnya. Ya. Itu bisa dikunci. Jadi ketika terjadi penjualan barang yang di sistem stoknya nol, Ya. di fisik ada fisiknya nggak bisa dijual. Nggak bisa dijual ya harusnya. Iya. Langkah yang dilakukan apa? Lakukan pembelian dulu. Oh, pembelian. Berarti kan kalau itu belum dilakukan, berarti kan harusnya ini ada pembelian yang belum dicatatkan kan begitu. Ya. Kalau di software retail POS kalau software POS yang lain kan itu langsung di reset stok aja. Iya. Jadi kan namanya revisi stok. Revisi stok. Sebenarnya secara akuntansi nggak boleh ya. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Karena ini kelebihan barang ya. Iya. Kecuali kalau minus kan langsung ke persediaan sama kerugian. Betul. Ya. Kalau seandainya plus, berarti harus ada kebijakan untuk melakukan pembelian lagi harusnya kan. Iya. Nah itu harusnya kan begitu. Betul. Ya. Ketika kita revisi stok misalnya, oke, revisi stok sekarang kita menggunakan ternyata ada 10, kita tinggal masukin di 10. Nah, 10 ini belinya dengan harga berapa? Karena kan secara HPP, harga pokok pembelian atau penjualannya itu diambil dari mana? Pembelian yang mana? Ya, duitnya dari mana? Gitu. Jadi memang karena penting kan langsung kasnya jadi masalah itu ya. Iya, kasnya juga jadi masalah. Pasti akan ada selisih kas nanti. Ada selisih kas pasti. Jadi ketika kita menerapkan standar itu sudah pasti. Jadi kadang kan gini, saya ingin sekali menerapkan SAKEP misalnya. Iya. Saya ingin sekali menerapkan standar akuntansi keuangan dengan benar gitu. Iya. Tetapi secara SOP tidak dijalankan ya di keuangan laporan keuangannya juga tidak bakal sesuai dengan yang ada ya. Jadi kita juga menerapkan itu terhadap prosedur di lapangan. Kalau kita walaupun sistem kita bisa digunakan ya dan tidak. Oke, ini menarik nih. Nanti kita lanjutkan di sesi 2 ya. Ya. Yes. Come on guys. Okay. Grab it.